Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Putra, NIM 3520222004. Dan saya Yoga Pratama, NIM saya 3520222002. Di sini kami akan memaparkan materi tentang mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran pada pendiri negara, termasuk Soekarno, ketika menggagas ide filosofi groundslog. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Pengesahan Pancasila oleh PPKI termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Saya akan melanjutkan materi kita tadi. Yang kedua, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, saya sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. Yang ketiga, Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Yang keempat, seorang wakil rakyat, maka filsafat saya adalah bekerja untuk membela kepentingan rakyat. Materi selanjutnya adalah urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa manusia memerlukan filsafat? Jawaban atas pertanyaan tersebut ditemukan Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. Tidak hanya di zaman Yunani yang telah melahirkan peradaban besar melalui pemikiran para filsuf, di zaman modern sekarang ini pun manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. Yang pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman atau security dan kenikmatan comfort. Akan tetapi pada waktu yang sama manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah tempuh dalam kehidupan mereka. Kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Titus 1984 halaman 24. Dengan demikian, manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Materi selanjutnya, menanya alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetus objektus dan genepitus subjektitus. Pancasila sebagai genetus objektus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafatnya yang berkembang di barat. Misalnya, Notonagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik. Filsafat Aristotelis sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Adapun Trijaka menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisasi religius sebagai yang digunakannya dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Materi selanjutnya adalah
Landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus merupakan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Pernahkah Anda mendengar istilah ontologi? Ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi. Substansi menurut Kamus Latin Indonesia berasal dari bahasa Latin substaire, artinya serentak, ada, bertahan, ada dalam kenyataan. Substantialitas artinya sesuatu yang berdiri sendiri, hal berada, wujud, dan halaman wujud. Berikutnya, landasan epistemologi filsafat Pancasila. Pernahkah Anda mendengar istilah epistemologi? Istilah tersebut terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan atau fonologen. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat sui generis, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Letonogen dan Post menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang yang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa umum dalam epistemologi sebagai berikut. Yang pertama, pada tingkat apa pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman. Yang kedua, pada tingkat apa pengetahuan dapat menjadi suatu yang pasti. Materi selanjutnya adalah landasan aksiologis Pancasila. Pernahkah Anda mendengar istilah aksiologi? Kalau belum pernah, maka satu hal yang perlu Anda ketahui bahwasanya istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai value. The study of the theory of values is axiology. They are axioms of like value and logos theory. Pure axiology is the study of values of all types. Phoenix 1986 halaman 22. Fondisi 2001 halaman 7 menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengembangan untuk berada. Mari perhatikan beberapa contoh pertanyaan sebagai berikut. Pertama, berapa nilai pertandingan antara Persipura melawan Persib? Kedua, berapa nilai sepeda motor Honda yang dipakainya itu? Yang ketiga, berapa nilai IPK yang Anda peroleh semester ini? Dan yang keempat, lukisan Avandi dikatakan bersifat ekspresionis karena disitulah letak nilai keindahannya. Nah, yang selanjutnya mengenali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada tanggal 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di seluruh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkasasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Pembahasan sila-sila
sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, sila persatuan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Kelompok pertama yang memahami sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis Pancasila itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks agama, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius karena berkembangan kepercayaan yang ada di masyarakat sejak animisme, dinamisme, politeisme hingga monoteisme. Yang berikutnya, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wawancara politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang PPU-PKI, sidang PPKI, dan Kuliah Umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila secara filosofi. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dan pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Yang selanjutnya adalah dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofi Groundslide. Gagasan tersebut merupakan renungan filosofi Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang PPU-PKI pertama, persisnya pada 1 Juni 1945. Namun, ide tentang filosofi Groundslide belum diuraikan secara rinci. Lebih merupakan adigium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis pada masa itu. Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat pada akulturasi budaya Indonesia. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individu pemilik modal untuk mengembangkan usaha dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan rakyat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah
meletakkan kebebasan individu secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli gaya hidup, komunisme, dan lain-lain. Yang kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk memakmurkan rakyat secara material. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya adalah esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat atau esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup, termasuk warga negara, harus memiliki kesadaran yang otonom atau kebebasan kemandirian di satu pihak dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Artinya, kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab, dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopolaris yang terdiri atas 3 monopolaris, yaitu susunan kodrat, jiwa atau raga, sifat kodrat, makhluk individu sosial, kedudukan kodrat, makhluk pribadi otonom, dan makhluk Tuhan Notonagoro. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mineral. Tanah air mental. Tanah air real adalah bumi, tempat yang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka yang dialami secara fisik sehari-hari. Tanah air formal adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar yang Anda, manusia Indonesia, menjadi salah seorang warganya, yang membuat undang-undang, menggariskan hukum, peraturan, menata, mengatur, dan memberikan hak serta kewajiban mengesahkan atau membatalkan, memberikan perlindungan, dan menghukum, memberikan paspor atau surat pengenal lainnya. Tanah air mental bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Yang kelima atau yang terakhir adalah hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan dengan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Totonogaro dalam Kailan. Yang selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal-hal yang penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dalam memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pikiran
untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun spiritual. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakal dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dalam menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi way of life sekaligus way of the thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsisten antar tindakan dan pikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antar cara bertindak dan cara berpikir sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari satu bangsa. Sekian pemaparan materi kami hari ini. Bila ada salah-salah kata kami mohon ampun. Saya M. Pancaputra. Dan saya Yoga Pratama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.